Bab 2301, Kedatangan pertama di Istana Tuan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Dewa-dewa yang kuat dari para dewa, dewa-dewi, dan kaisar semuanya penuh dengan jalan-jalan, dan para penjaga di sekitar mereka berpatroli dengan yang kuat dengan gelar mantan mahkota. Di sini, wilayah kekuasaan Yesuan yang superior dari sebuah distrik tampaknya begitu biasa. Bahkan jalan yang menjual buah-buah dewa, pasti lebih dalam dari Yesuan Siu. Ini adalah istana utama dewa. Ini adalah inti dari wilayah Kunlun. Dan ini adalah esensi dari wilayah Kunlun. Yesuan tidak akan menunda di tempat-tempat ini terlalu lama, tetapi akan bergerak langsung menuju tujuannya. Dia sudah bertanya sebelum datang. Ada banyak organisasi di sini, dan ada tempat yang disebut aliansi intelijen, di mana Anda dapat menggunakan intelijen atau sumber daya Anda sendiri untuk bertukar informasi yang Anda inginkan. Intelijen yang berharga, Yesuan tidak ada di sini, tetapi dia dapat menggunakan sumber daya untuk menebusnya. Lokasi aliansi intelijen adalah sebuah menara, meskipun hanya 99, tetapi tampaknya tidak terlalu sederhana. Yesuan berjalan langsung ke dalamnya, dan meninggalkan tempat di mana dia menjual informasi itu. Halo, informasi apa yang Anda butuhkan? Orang-orang yang datang ke sini secara alami membeli informasi intelijen, keberadaan binatang buas tertentu, lokasi seseorang, kekuatan pasukan tertentu, selama Anda dapat memberikan pengembalian yang sesuai, maka aliansi intelijen akan mendapatkan informasi yang Anda inginkan untuk Anda. Saya perlu mengetahui informasi tentang pembantaian massal, dan saya ingin tahu di mana pasukan yang membantai Lin Fengjing sekarang bersembunyi. Yesuan tidak secara langsung mengatakan bahwa organisasi itu dihancurkan. Bagaimanapun, organisasi pemusnahan adalah tabu yang tidak berani disebutkan oleh banyak orang, dan percaya bahwa kebanyakan orang tidak mengetahui keberadaan organisasi ini. Jika Yesuan menyebutkan organisasi di sini, saya khawatir itu hanya akan membuatnya diperhatikan. Baiklah, tunggu sebentar. Pria itu menjawab Yesuan hanya satu kalimat, dan dia menggunakan suara rahasia untuk keluar. Tidak membiarkan Yesuan menunggu terlalu lama, sebuah jimat akan dikirim ke tangan orang itu. Ini adalah informasi yang kamu inginkan. Ada beberapa bagian memori yang sudah disortir. Selain itu, ada tebakan umum tentang tempat persembunyian organisasi misterius itu. Namun, informasi intelijen itu hanya 60% akurat. Akurasi 60% hampir cukup. Sisanya 40%, Yesuan mencarinya. Baiklah, informasi ini, aku menginginkannya. Beritahu aku, berapa banyak kristal. Oh, Tuan Muda Yesuan tidak mengolok-olok aliansi intelijenku. Karena Tuan Muda Yesuan ingin membalas dendam untuk Lin Feng, apa intelijen aliansi intelijenku? Alis Yesuan sedikit berkerut. Dari perkataan orang ini, Yesuan telah mendengar banyak hal. Pertama, mereka tahu bahwa mereka adalah Yesuan, dan bahkan tahu tujuan membeli informasi ini. Artinya, mereka memiliki intelijen mereka sendiri di sini. Kamu juga mengumpulkan intelijenku. Yesuan mengerutkan kening. Haha, Yesuan Gongsi benar-benar bisa tertawa. Intelijenmu, bahkan jika aku tidak perlu mengumpulkannya, aku bisa mengetahuinya. Siapa yang tidak tahu bahwa ketika kamu pertama kali menantang daftar kualifikasi, kamu akan langsung masuk Lunbang. Bahkan menghancurkan 3 penantang yang kuat, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apapun. Dan identitasmu dan 3 tuan, gelar penjahat jenius, bahkan jika aku tidak ingin mengumpulkan intelijen Union, namun, intelijenmu akan menyebar kemana-mana. Ternyata memang begitu. Hati Yesuan juga mengerti bahwa kali ini dia mengacaukan segalanya, itu benar-benar mudah diingat, jadi jika orang ini benar-benar tidak salah, dia meninggalkan villa dengan intelijen, bahkan tidak perlu mengumpulkan 10, itu akan diproklamirkan di mana-mana. Ye Jingxuan dengan mudahnya memberikan 100.000 kepada Tuhan, langsung ke dalam sebuah cincin di langit dan bumi, dilemparkan ke atas meja itu. Aku tidak suka berutang budi kepada orang lain, jadi kecerdasan ini, aku biasa membelinya. Kemudian, dia meninggalkan villa dan berbalik langsung ke arah pintu luar. Pergi ke tempat terpencil, meninggalkan villa hanya dengan mengeluarkan rune itu. Rune ini dan penyempurnaan jimat Yesuan masih berbeda, lagi pula, warisan rune Yesuan berasal dari para dewa. Pikiran Yesuan tersapu dan mulai mengekstraksi isi jimat ini. Ini adalah rune yang disambung bersama oleh fragmen memori.
Ini merekam pertempuran berulang-ulang. Ternyata aliansi intelijen memiliki banyak orang di seluruh wilayah Kunlun. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak berlevel tinggi. Untuk mendapatkan sedikit sumber daya kultivasi, mereka akan membawa senjata sihir khusus dari aliansi intelijen. Senjata sihir ini tidak memiliki fungsi lain. Satu-satunya kemampuan adalah untuk menyampaikan semua yang kulihat kembali ke markas besar aliansi intelijen. Tentu saja, orang seperti itu, para murid dari pasukan besar benar-benar meremehkan. Namun, ini adalah salah satu cara utama sumber intelijen. Misalnya, jimat yang ada di tangan Ye Xuan saat ini. Itu adalah jenis sihir kecil yang disediakan orang-orang seperti itu, biayanya tidak banyak, bahkan jika hilang, itu dapat diterima oleh aliansi intelijen. Namun, beritanya telah tiba. Di antara pertempuran yang telah berulang, yang paling banyak dilihat Ye Xuan adalah binatang buas yang buruk rupa. Atau tidak bisa disebut binatang buas, ini adalah sejenis binatang buas yang hilang oleh kabut hitam di seluruh tubuh, tetapi itu adalah tangan dan kaki. Jika Anda hanya melihat garis besarnya, Anda akan berpikir bahwa dia adalah manusia. Binatang buas ini menjadi lebih besar dan lebih kecil. Tentu saja, kekuatan tempur spesifik tidak terlihat dalam rune ini. Bagaimanapun, jimat ini hanya dapat merekam gambar yang terputus-putus. Seringkali binatang buas itu ditembak untuk pertama kalinya dan gambarnya terputus. Namun, yang dapat dipastikan Ye Xuan adalah bahwa ini mungkin dewa iblis kuno yang terus-menerus dibangkitkan oleh organisasi. Meskipun Ye Xuan tidak tahu bagaimana melihatnya, dia tampaknya adalah dewa iblis. Dalam gambar terakhir, Ye Xuan melihat bahwa beberapa orang dibawa ke tempat aneh oleh orang-orang yang telah dihancurkan, dan Ye Xuan tahu bahwa orang-orang ini terperangkap dalam pengorbanan darah. Namun, tempat itu cukup aneh, karena dari gambar, tidak ada tempat untuk melihat di mana itu. 10 matahari para dewa silih berganti. Yang disebut malam, momentumnya sama saja dengan senja. Tidak mungkin ada malam yang nyata, tetapi dalam gambar, memang ada malam. Menurut gambar, mereka yang menghancurkan organisasi tidak meninggalkan Lin Feng. Dengan kata lain, ada pangkalan rahasia untuk menghancurkan organisasi di lingkungan Lin Feng. Kemungkinan besar, itu adalah rahasia yang terpisah. Ye Xuan stabil, dia tahu bahwa jika itu adalah rahasia yang terpisah, maka dia takut dia akan pergi sendiri dan tidak akan meminta sesuatu yang murah. Tetapi Ye Xuan masih harus memutuskan untuk pergi dan melihat. Segera, Ye Xuan akan berangkat lagi ke Lin Fengjing. Kali ini, tujuannya adalah untuk mencari tahu benteng misterius organisasi tersebut. Karena Ye Xuan mendirikan kota Lin Feng, setengah dari orang-orang yang pindah ke Fengjing, dan setengah sisanya tersebar di seluruh Fengjing, jadi tempat itu luar biasa kosong. Ye Xuan telah melewati beberapa kota atau desa dan kota secara berurutan, tetapi tempat itu benar-benar kosong. Pembantaian terakhir telah membuat orang-orang di Lin Feng takut. Demi kekuatan, orang tidak keberatan menggunakan hidup untuk sedikit peningkatan kereta Ye Xuan melambat dan terus-menerus memperhatikan uraian Fengjing. Serius, di hati Ye Xuan, ada sedikit kesedihan. Sialan organisasi itu. Meskipun Ye Xuan tahu sejak awal bahwa tujuan organisasi ini adalah untuk menghancurkan para dewa, tetapi ketika mereka melihat dosa mereka, Ye Xuan benar-benar mengerti apa itu kehancuran. Tiba-tiba, di depan Ye Xuan, ada sekelompok orang. Ye Xuan menghentikan kereta dan berjalan lurus keluar. Dia ingin melihat apa yang dilakukan orang-orang itu. Yah, itu ikan besar. Kau tahu, senjata ajaib di tangannya bukanlah waktu luang. Jika kita membawanya kali ini, aku pasti akan mendapat hadiah. Semua orang akan naik bersama, menangkap anak ini, dan memberinya hadiah. Yang tidak dipikirkan Ye Xuan adalah bahwa dia belum berbicara, tetapi orang-orang di seberangnya telah menyerangnya dengan gila. Hei, perintah sistem, target yang ditentukan, yang terbaik di bawah tanah dewa misterius. Yang terendah, dewa sejati. Perbaikan yang begitu rendah, bahkan ingin memulai dengan Ye Xuan. Orang-orang ini gila, 6 kata itu benar, sakit. Ye Xuan melambaikan tangannya, dan kekuatan misterius itu langsung diluncurkan. Dalam sekejap, puluhan orang di sisi yang berlawanan jatuh ke tanah pada saat yang sama. Banyak orang langsung memuntahkan darah, yang jelas-jelas terkena pukulan keras. Ye Xuan berjalan selangkah demi selangkah ke depan, dan gerakan yang tak terkalahkan membuat orang-orang itu gemetar. Katakan, siapa kamu,
mengapa kamu menyerangku? Yesuan bertanya dengan samar, untuk orang-orang ini, Yesuan tidak memiliki sedikit pun kasih sayang, tidak membunuh mereka, hanya ingin tahu apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Para pendahulu memaafkan, aku menunggu mata untuk tidak mengenal Taisan, menyinggung para pendahulu, dan berharap para senior akan memaafkanku. Yesuan melambaikan tangan, dan mereka mampu mengalahkan mereka semua. Orang-orang ini masih tidak mengerti bahwa Yesuan hanyalah keberadaan yang tidak dapat mereka tanggung. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka semua telah jatuh ke tanah, dan tipu muslihat yang terus-menerus mengakui kesalahan mereka. Jawab pertanyaanku. Yesuan tidak memperhatikan orang-orang ini, tetapi terus bertanya. Para pendahulu selamat, kata kecil semuanya, aku awalnya adalah murid Lin Fengzong, tetapi setelah dibawa pergi oleh orang-orang itu, aku menanam racun misterius di tubuhku. Jika aku tidak menangkap orang baru untuk mereka, di masa lalu, maka mereka tidak akan memberi kita penawarnya. Ya, para senior, racun ini harus diminum setahun sekali. Jika tidak diminum, itu akan sangat menyakitkan. Dan, 3 kali berturut-turut, itu akan langsung mengubah orang menjadi darah, bahkan jika jiwanya akan hancur. Yesuan mengerutkan kening, racun yang begitu panas, cara yang begitu kejam, aku khawatir, hanya akan keluar dari organisasi. Inilah alasan mengapa kamu menangkap orang di mana-mana. Kamu juga murid Lin Fengzong. Lin Fengzong, yang selalu mewakili Lin Fengjing, juga merupakan kekuatan terbesar di Lin Feng. Apakah mungkin untuk membina murid seperti kamu? Orang-orang itu tidak berani berbicara, mereka tahu bahwa Yesuan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua. Para pendahulu, kamu tidak tahu, kita Lin Fengzong sudah ada hanya dalam nama saja, para tetua, termasuk penguasa, telah dikorbankan oleh darah binatang hitam, kita tidak punya cara. Tidak ada cara untuk yang baik. Apakah menurutmu aku akan mengabaikanmu? Raut wajah Yesuan sedikit berubah. Jika orang-orang ini masih tahu bagaimana cara bertobat, mereka tidak dapat mengatakan bahwa Yesuan dapat mengampuni mereka dan memberi mereka kesempatan untuk hidup. Namun, karena mereka belum bertobat dan masih hanya tahu bagaimana cara menghindari tanggung jawab mereka, apa gunanya Yesuan bagi mereka? Karena tuan-tuanmu telah dikorbankan dengan darah, maka, pergilah bersama tuan-tuanmu. Yesuan melambaikan tangannya, dan Megatron langsung mengendalikan pedang kalajengking dan bergegas keluar. Tidak ada lonjakan ketegangan, orang-orang ini, di depan Yesuan, tidak ada ketahanan sama sekali. Ketika Yesuan mengumpulkan Qianghuan orang-orang ini, dia menyadari bahwa sumber daya orang-orang ini telah dibersihkan oleh organisasi. Sebagian besar dari mereka, di antara cincin Qiang Kun, hanya memiliki beberapa pakaian, bahkan tidak ada sihir tambahan dan sumber daya apapun. Dapat dikatakan bahwa sebagai dewa, mereka benar-benar wajah yang sangat sedih, dan mereka bisa sangat miskin. Tetapi, semua ini, bukankah itu organisasi? Yesuan hanya meremehkan orang-orang ini, tetapi dia benci menghancurkan organisasi. Setelah menyelesaikan gelombang orang ini, Yesuan terus bergerak maju, dan pada saat yang sama, sistem telah disimpan dalam keadaan deteksi. Bagaimanapun, Yesuan tidak dapat menjamin bahwa dia akan tiba-tiba diserang. Namun, ketakutan Yesuan dengan cepat dikonfirmasi. Faktanya, bagaimana orang-orang Lin Fengzong mungkin tidak dibatasi. Napas mereka selalu dikendalikan oleh orang-orang yang berada di luar organisasi. Oleh karena itu, sejak mereka secara kolektif meninggal, organisasi-organisasi mengirimkan tangan yang baik. Yesuan dengan hati-hati bergerak maju, dan tiba-tiba, alarm sistem tiba-tiba berbunyi. Hei, waspada, waspada, tuan rumah telah diserang secara fatal. Hei, sistem secara otomatis mengambil alih pertahanan. Oh, krisis telah terangkat. Hei, alarm, alarm, tuan rumah menghadapi musuh yang kuat, dan tuan rumah disarankan untuk segera menghindar. Serangkaian alarm, serta serangan tiba-tiba, membuat Yesuan bereaksi sedikit. Serangan itu datang begitu tiba-tiba sehingga muncul tanpa peringatan. Baru setelah Yesuan melancarkan serangan itu, dia melihat serangan itu padanya. Ini adalah sosok misterius dalam tubuh hitam, di tangannya, ada cambuk seperti ular. Katanya itu cambuk panjang, karena senjata ajaib ini memang penampakan cambuk. Katanya itu ular, namun, itu karena cambuk itu jelas memiliki roh tingkat tinggi,
dan bahkan jika tidak ada kendali Tuan, ia masih berenang. Serangan pada Yesuan persis seperti cambuk panjang itu. Baru saja, cambuk panjang itu menyerang Yesuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemunculan pria misterius itu senyap seperti itu. Sistem, deteksi alam orang itu. Hei, sistem meminta, tentukan targetnya, para dewa superior. Hei, sistem meminta, sarankan agar tuan rumah segera mengungsi. Disarankan agar tuan rumah segera mengungsi. Para dewa superior, Yesuan merasa telapak tangannya berkeringat. Bisakah musuh seperti itu Yesuan mampu melawannya? Tidak mungkin, dapat dikatakan bahwa tingkat superior raja, itu sudah cukup untuk membunuh Yesuan. Sistem, luncurkan sayap para dewa untuk mentransmisikan, melarikan diri. Melarikan diri, Yesuan harus melarikan diri, karena musuh seperti itu bukanlah yang bisa dia hadapi sekarang. Jika orang ini adalah raja yang berpikiran menengah, maka mungkin Yesuan dapat mengandalkan larangan dan rune untuk bermain dengannya, mengatakan bahwa tidak boleh ada peluang untuk menang. Namun, orang ini adalah dewa yang superior. Anda harus tahu bahwa Yesuan hanya ada di dunia nyata, jika benar-benar melakukannya, itu akan mati. Dengan perintah Yesuan, sistem tidak menunda sama sekali, dan langsung meluncurkan kapasitas transmisi sayap para dewa. Pada saat ini, energi sayap para dewa telah terakumulasi hanya 0,1%. Dengan energi yang sangat sedikit, Yesuan dapat ditransmisikan, hanya 100.000 mil namun, Yesuan belum mampu menangani sebanyak itu. Setelah terkirim, dia tidak akan langsung pergi. Boom, Yesuan baru saja pergi, cambuk panjang di tangan pria misterius itu, lalu menghantam posisi tempat Yesuan berdiri, dan dalam sekejap, alun-alun itu penuh, bahkan dalam sekejap. Dan makhluk manapun tidak akan pernah luput. Ini adalah kerajaan superior yang kuat, dan sangat kuat saat Anda menyerangnya. Di mana Yesuan berani tinggal, hampir semua kecepatannya. Sayangnya, di mata pria misterius itu, kecepatan Yesuan sangat tak tertahankan, dia bahkan tidak bergerak, hanya lambaian tangan dan cambuknya secara acak, 100.000 mil. Jarak 100.000 mil, Yesuan menggunakan kemampuan transmisi sayap para dewa untuk meninggalkan 100.000 mil. Di mata orang misterius itu hanya cambuk. Booming, cambuk, hanya cambuk, tetapi meninggalkan lembah besar di sini. Ternyata langsung digali oleh kekuatan cambuk itu. Pria misterius itu tidak berbicara, jadi dia menatap Yesuan, cambuk panjang di tangannya, melambai dari waktu ke waktu. Namun, setiap gelombang melambai memberi Yesuan tekanan umum untuk menghancurkan. Apa yang harus dilakukan? Yesuan sedang terburu-buru. Dan sistem terus memperingatkan, tetapi tidak ada cara sama sekali. Apakah dia Yesuan, hari ini akan mati di sini? Tidak mungkin, dia adalah Yesuan, dia Yesuan yang tak terkalahkan, bagaimana kamu bisa jatuh ke tempat seperti itu? Melihat ke depan, Yesuan berhenti. Karena, disinilah kehampaan. Disinilah perbatasan. Di setiap bidang, perbatasan hanyalah kehampaan medan perang dewa utama. Sekarang, hanya ada dua pilihan yang diletakkan di depan Yesuan. Yang pertama, memasuki kehampaan tak berujung ini. Yang kedua, menunggu kematian. Hei, sistem meminta, mendeteksi rahasia khusus. Apakah tuan rumah memilih untuk masuk? Rahasia khusus. Bukankah ini kehampaan tak berujung? Perintah sistem itu seperti hari-hari nektar, untuk mengetahui bahwa memasuki kehampaan tak berujung, pada kenyataannya, tidak ada bedanya dengan kematian. Dan sekarang, sistem memberitahu Yesuan bahwa ada rahasia di depan. Kemudian, Yesuan masih ragu-ragu, dan segera bergegas. Ya, tidak ada apa-apa dalam rahasia itu. Yesuan sama sekali tidak tahu. Dapat dikatakan bahwa ia kemungkinan akan jatuh ke dalamnya. Tetapi di tengah-tengah dua pilihan fana, ada pilihan yang mungkin tidak mati, ini sudah menjadi pilihan terakhir. Pria misterius itu melihat Yesuan benar-benar terjun ke kehampaan tak berujung, dan setelah sekilas pandang, ia berbalik dan pergi. Tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup karena kehampaan tak berujung. Oleh karena itu, ia telah memutuskan bahwa Yesuan akan mati. Pertama, kegelapan, kegelapan tak berujung, dan kemudian, pita warna-warni, pita yang menyilaukan. Pada akhirnya, ada sebuah pintu, pintu yang bersinar. Yesuan melangkah masuk, tetapi pemandangan di depannya mengejutkannya. Dalam kehampaan,
istana-istana yang hancur tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar, dan dengan dukungan kekuatan misterius, bangunan-bangunan ini benar-benar mempertahankan momen-momen kehancuran mereka dan tidak bergerak. Di sini, di mana itu? Hati Yesuan telah menghasilkan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Rahasia ini persis di mana itu? Sistem, dapatkah Anda mendeteksi di mana itu? Hei, sistem meminta, datanya tidak cukup, tidak dapat mendeteksi. Meskipun Yesuan telah siap secara psikologis, dia sedikit kecewa ketika mendengar perintah sistem. Meskipun Yesuan tidak tahu di mana itu, satu hal yang dapat dia pastikan adalah bahwa itu bukan gaya dunia nyata, apakah itu dari gaya arsitektur atau bahan bangunan. Beberapa bahan, bahkan bahan yang belum pernah dilihat Yesuan. Jadi, di mana tempat ini? Tiba-tiba, hamparan tekanan besar yang luas menyapu. Tampaknya ada kekuatan yang tak tertandingi, memata-matai Yesuan ini. Yesuan bahkan tidak bisa melakukan gerakan sedikit pun di tubuhnya. Dia hanya sesaat, dan dia dipenjara oleh tekanan yang kuat ini. Kemudian, seberkas cahaya jatuh ke tubuh Yesuan, seolah ingin melihat Yesuan dengan saksama, cahaya itu terus bergerak di tubuh Yesuan. Cahaya itu bertahan lama, dan setiap bagian tubuh Yesuan diperiksa dengan saksama. Tiba-tiba, ilusi besar yang tak tertandingi muncul di depan Yesuan. Dan dengan ilusi ini, itu adalah perintah sistem. Hei, perintah sistem, tuan rumah menemukan hukum yang dapat diintegrasikan ke dalam darah raja dan master kuno. Hei, sistem menyarankan agar tuan rumah dapat secara langsung mengintegrasikan hukum Qin Gu Da Zun ke dalam darah rakyat. Hei, perintah sistem bahwa jika tuan rumah memilih untuk menggabungkan rasa hormat kuno dan kuno, ia akan secara otomatis menerima misi Qin Gu Da Zun. Hei, sistem meminta bahwa misi Qin Gu Da Zun adalah tugas wajib. Setelah dibuka, itu harus diselesaikan dalam rahasia ini, jika tidak, kamu tidak bisa pergi. Serangkaian perintah untuk sistem, Yesuan harus ragu-ragu. Sistem dapat dikatakan, jika kamu tidak menyelesaikan misi orang dahulu, maka kamu tidak bisa keluar. Dengan kata lain, tugas ini tidak akan sesederhana yang bisa dilakukan. Yesuan dapat memilih untuk tidak menerima, langsung mengabaikan hukum piano kuno ini. Namun, setelah memiliki darah Yesuan, ini adalah pertama kalinya metode fusi yang disebut muncul. Sebenarnya, Yesuan selalu punya pertanyaan, itulah mengapa sangat lemah sehingga menggabungkan darah para dewa tingkat setengah dewa dan darah dewa perang setengah dewa. Sampai sekarang, Yesuan tahu sampai zaman darah. Yang benar-benar kuat adalah sejuta itu. Sama seperti piano kuno ini, dapat diintegrasikan ke dalam darah Yesuan. Setelah diintegrasikan, maka Yesuan dapat memanggil hukum Qin Gu Da Zun kapan saja untuk menekan musuh. Oleh karena itu, yang benar-benar kuat adalah yang abadi, bukan darah. Dapat dikatakan bahwa sejak awal, Yesuan memahami arti dari darah yang salah. Jadi, apakah Anda ingin bergabung sekarang? Setelah ragu-ragu sejenak, Yesuan akhirnya menggigit giginya dan memutuskan untuk bergabung. Karena Yesuan sama sekali tidak tahu, kesempatan seperti itu, kapan akan muncul lain kali. Oleh karena itu, Yesuan tidak mau melepaskannya. Sistem, fusi hukum kuno para leluhur. Hei, sistem meminta, fusi host Qin Gu Dava berhasil. Hei, sistem secara otomatis menerima misi Qin Gu Da Zun. Hei, tuan rumah harus memperhatikan, misteri ini dibuka kembali, tolong persiapkan tuan rumah. Dibuka kembali, apa artinya? Namun, Yesuan belum sempat bertanya, dan dia melihat perubahan besar di seluruh ruang rahasia. Bangunan-bangunan yang rusak itu sebenarnya menyatu dengan kecepatan yang sangat cepat. Bumi muncul, langit muncul, dan bayangan pribadi muncul. Kemampuan ini bisa disebut memperbaiki dunia. Kuncinya adalah orang-orang itu, dari mana mereka berasal. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa Qin Gu Da Zun adalah eksistensi super di luar dewa utama. Sejuta tahun yang lalu, Qin Gu Da Zun membangun dunianya sendiri yang penuh misteri, yang merupakan dunia yang sekarang dilihat tuan rumah. Namun, perubahan besar telah membawa kehancuran di sini, dan Qin Buddha menghormati untuk menjaga putranya sendiri. Orang-orang, jadi gunakan kehidupan untuk meminjam aturan waktu dan menangguhkan ruang ini. Pada saat yang sama, ia meluncurkan kemampuan khusus dengan rahasia waktu dan ruang, pembalikan waktu dan ruang, semua yang dilihat tuan rumah sebelumnya,
adalah pemandangan jutaan tahun yang lalu. Tuan rumah memiliki waktu persiapan 1 tahun, dan akan kembali ke kehancuran setelah 1 tahun. Tuan rumah harus menyimpan rahasia ini, atau tetap di dalamnya selamanya, itu tergantung pada kemampuan tuan rumah. Hei, tuan rumah harus memperhatikan fakta bahwa Qin Gu Dazun memberi tuan rumah identitas kecil, dan tuan rumah berhak memanggil semua sumber daya di seluruh rahasia. Petik 2. Hei, tolong pergi ke kuil Sayadaw segera, berita terbaru, segera hadir. Bagaimana situasinya? Ye Xuan sedikit tercengang. Situasi saat ini sama sekali di luar dugaannya. Pembalikan waktu dan ruang apa? Serangan misterius apa? Yang terpenting adalah dia benar-benar menjadi penguasa rahasia ini. Untuk menyelamatkan rahasia ini bukan apa-apa. Nakin menghormati kuno, apakah kamu percaya diri sehingga kamu tidak berhasil? Pembalikan waktu dan ruang seperti langkah besar, Ye Xuan punya alasan untuk menebak, bahkan jika itu adalah piano, kamu hanya dapat menggunakannya sekali. Apakah dia mempertaruhkan segalanya pada Ye Xuan? Tentu saja, bagaimanapun juga, ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi Ye Xuan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan Ye Xuan sekarang adalah menyelesaikan tugas ini. Sistem, apa perbedaan antara waktu di sini dan dunia luar? Hei, sistem meminta, waktu misterius ini terlarang. Waktu terlarang. Jantung Ye Xuan tiba-tiba berdebar kencang. Qin Gu Dazun ini, sekuat apa dia, akan ada kekuatan yang begitu kuat. Tentu saja, karena Ye Xuan telah mengambil alih tugas ini, maka itu pasti akan dilakukan. Baru saja, tidak ada kehidupan, dan dunia misterius ini telah dikalahkan. Pada saat ini, ia telah kembali ke penampilan jutaan tahun yang lalu. Orang-orang langsung berada di jalan. Orang-orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan bahkan lebih mustahil untuk mengetahui apa yang terjadi. Misteri ini telah lama hancur, tetapi Nakin kuno menghormati, tetapi dengan mengorbankan hidupnya sendiri, biarkan semua ini kembali. Sekarang, mari kita lihat apakah Ye Xuan dapat menyelamatkan rahasia ini. Kurang hormat, tolong percepat aula Sayadaw, laporan darurat di depan, Qi Tianzong tampaknya telah berubah. Qi Tianzong, pelaku utama dalam penghancuran misteri ini juga merupakan musuh utama Ye Xuan kali ini. Ini juga merupakan sekte kuno, kekuatannya sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada rahasia kuno piano. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa dalam rahasia ini, tuan rumah hanya dapat memberi perintah, tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Hei, sistem menyarankan bahwa setiap serangan terhadap tuan rumah akan dibatalkan karena tuan rumah sekarang adalah penjelajah waktu. Penjelajah waktu. Ye Xuan sedikit mengernyit. Awalnya dia tidak mengerti artinya, tetapi dia dengan cepat bereaksi karena semua hal ini terjadi jutaan tahun yang lalu. Artinya, Ye Xuan dapat mengubah rahasia kuno jutaan tahun. Tahun sebelum akhir, jika tidak, mereka tidak ada apa-apanya. Ini adalah batasan hukum waktu. Sederhananya, semua yang terjadi dalam rahasia kuno ini adalah ilusi nyata. Ye Xuan dapat mengubah akhir dari jutaan tahun yang lalu, maka rahasia kuno ini dapat diperbaiki dan dimulai kembali. Tetapi jika Ye Xuan tidak mengubah akhir cerita, maka semua ini akan terjadi, dan Ye Xuan telah ditarik ke pusaran waktu ini. Begitu gagal, Ye Xuan akan menghilang secara bersamaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu benar-benar menghilang. Bahkan orang-orang yang mengenal Ye Xuan di luar tidak dapat mengingatnya. Ini adalah perwujudan tertinggi dari hukum waktu. Dapat dikatakan bahwa itu sama sekali bukan cara yang dapat dipahami oleh orang awam. Singkatnya, Ye Xuan hanya memiliki satu cara, dan itu adalah menyelamatkannya. Selain itu, hanya mungkin untuk mengeluarkan perintah dan menggunakan sumber daya manusia dan material dalam rahasia ini untuk menyelamatkan semuanya di sini. Dia sendiri tidak memiliki cara untuk berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Ye Xuan dengan cepat datang ke Aula Sai, dan saat ini Ye Xuan menemukan bahwa penampilannya telah berubah. Dengan kata lain, Ye Xuan hanya menempelkan kesadaran pada dewa-dewa kecil yang sebenarnya dari sejuta tahun yang lalu. Kurang hormat, menghormati pengunggahan suara kembali adalah bahwa Qi Tianzong ingin mengambil tindakan terhadap kita, menghormati yang dipenjara oleh Tian Tianzong yang kuat, tidak dapat keluar darinya, mematuhi perintah dan mendengarkan perintah yang lebih rendah untuk menahan serangan Qi Tianzong. Adegan ini mungkin terjadi sejuta tahun yang lalu, tetapi sejuta tahun yang lalu, kekalahan kecil ini gagal. Kemudian,
Setelah sejuta tahun kemudian, Yesuan, dapatkah itu berhasil? Sistem, apa yang dilakukan orang-orang ini? Hei, sistem meminta bahwa ini adalah rahasia khusus, sistem tidak dapat mendeteksi perbaikan. Yesuan sedikit mengerutkan kening, dan bahkan memperbaikinya. Saya tidak tahu, bagaimana Yesuan mengaturnya. Kurang hormat. Tepat ketika Yesuan berpikir, seseorang dengan hati-hati memanggil Yesuan. Ternyata ketika Yesuan memikirkannya, orang-orang itu tampak linglung. Berapa lama orang-orang Qitianzong akan mencapai kita? Yesuan bertanya kepada orang kuat itu. Kembalilah ke Shaoxun, menurut intelijen, tim Qitianzong diperkirakan akan mencapai alam kuno piano dalam waktu 3 hari. Pemimpin mereka, saat ini, telah mulai menyerang kita dan satu-satunya dunia luar. Qinde dan Qinyin telah membawa orang pergi untuk mendukung. Pria itu menjawab dengan hormat. Yesuan memikirkannya, dan kemudian langsung memerintahkan, biarkan mereka semua mundur, mengerahkan kekuatan, dan menjaga pintu masuk ke rahasia itu. Ya, kurangi rasa hormat. Meskipun orang-orang itu tidak mengerti mengapa Yesuan memiliki pengaturan seperti itu, setelah Yesuan mengeluarkan perintah, mereka segera bertindak. Setelah 3 hari, musuh akan menyerang, dan waktu penghancurannya adalah 1 tahun. Jadi apa yang terjadi selama setahun? Jika Anda mengikuti ide normal, maka itu pasti tidak akan berhasil. Bagaimanapun, rahasia kuno ini telah dihancurkan sekali. Dedikasi besar Nakingu tidak ragu untuk menggunakan hidupnya untuk membalikkan waktu dan ruang. Jadi, yang pasti, ini bukan biro tanpa solusi. Tapi apa kuncinya? Apa yang menyebabkan kehancuran di sini? Otak Yesuan dengan cepat memikirkannya. Dia masih ingat untuk memasuki rahasia kuno piano ini, rusak, dan semuanya dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Bumi runtuh dan langit menjadi kusam. Dengan kata lain, kekuatan itu dan ukurannya. Jadi, kekuatan macam apa yang dapat langsung menghancurkan sebuah rahasia? Apakah itu orang yang kuat? Seharusnya tidak, karena jika itu adalah orang yang kuat, lalu orang kuat macam apa yang dapat melakukan langkah ini? Juga, jika itu benar-benar kekuatan super yang tak terkalahkan, maka Qin Bu Dazun tidak akan meninggalkannya sama sekali. Karena jika itu adalah orang yang sangat kuat, orang sekuat itu yang tidak dapat mengatasi piano kuno, saya khawatir, dia tidak akan tinggal dalam jutaan tahun untuk mengandalkan Yesuan, dewa sejati dari hal yang nyata untuk menyelamatkan. Dengan kata lain, mungkin kali ini krisis tidak hanya mengandalkan kekuatan, itu dapat dipatahkan dengan membunuh musuh. Yesuan terus-menerus menganalisis, alisnya berkerut. Semuanya sekarang tampaknya sangat membingungkan. Apa jawabannya? Apa kunci untuk menyelamatkan rahasia kuno ini? Ketika orang-orang Tianmazong akhirnya mulai menyerang, Yesuan memutuskan bahwa itu tidak dapat diselesaikan dengan bertarung. Karena musuh sebenarnya tidak kuat. Karena batasan, Yesuan tidak dapat melihat kultivasi orang-orang itu, tetapi, dalam hal jumlah orang, rahasia kuno piano memiliki keuntungan untuk menghancurkan. Adapun efektivitas tempur kedua belah pihak, tidak ada banyak perbedaan. Di stasiun di pintu masuk rahasia, lebih dari 3.000 orang di rahasia kuno dinasti Qin mengalahkan serangan lebih dari 10.000 orang di Qitianzong. Bahkan dalam 6 bulan berikutnya, orang-orang Qitianzong tidak dapat memecahkan cheat. Waktu berlalu, dan waktu kehancuran semakin dekat. Selama waktu ini, Yesuan hampir secara pribadi membaca setiap garis pertahanan di semua rahasia kuno. Dapat dikatakan bahwa dengan mengandalkan larangan, rahasia kuno piano tidak dapat dipecahkan. Yesuan memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia digulingkan olehnya. Karena tidak peduli apa yang dipikirkan Yesuan, selalu ada sesuatu yang tidak dapat terjadi, yaitu menghancurkan rahasia. Yesuan secara pribadi pergi ke garis depan untuk melihat pertempuran orang-orang ini. Meskipun sangat kuat, bahkan jika kekuatan serangan mereka semua terkonsentrasi, tidak akan ada kekuatan rahasia. Dengan kata lain, perang bukanlah penyebab kehancuran rahasia kuno piano. Jadi, apalagi selain perang? Pada hari ini, Yesuan masih memikirkan masalah ini. Tiba-tiba, seseorang datang ke Aula Sayadaw. Orang ini sangat bersemangat. Ketika dia memasuki pintu, dia berteriak, kurang hormat, sukses. Sukses, senjata ajaib super yang kita sempurnakan, akhirnya berhasil. Yesuan mengingat orang ini, khususnya nama yang tidak dapat diingat Yesuan,
tetapi diketahui bahwa orang ini adalah ahli pemurnian, dan, khususnya, suka mendapatkan beberapa barang langka. Oh, senjata ajaib super apa yang kamu sempurnakan? Ye Xuan berkata dengan jelas, lagi pula, apapun yang ada di sini, sebenarnya, Ye Xuan tidak dapat mengambilnya. Kembali ke masa muda, kami terinspirasi oleh seekor binatang buas 500 tahun yang lalu, dan mulai mengembangkan senjata ajaib khusus, yang akhirnya berhasil hari ini. Petik 2. Pada awalnya, aku adalah makhluk kecil yang aku temukan secara tidak sengaja. Binatang buas ini tidak kuat, tetapi memiliki kekuatan ajaib yang sangat istimewa. Ia dapat tiba-tiba mengeluarkan kekuatan penghancur diri 100 kali lipat di luar tubuh pada saat-saat terakhir kehidupan. Musuh telah pergi. Petik 2. Jadi, kami berpikir pada saat itu, dapatkah kita mencapai efek ini dengan menggunakan harta karun? Jika itu bisa berhasil, maka, dapatkah kita menyempurnakan senjata ajaib yang sangat kuat? 500 tahun, kami telah menghabiskan 500 tahun dan akhirnya berhasil. Pria itu sangat bersemangat, tetapi Ye Xuan tiba-tiba merasa bahwa ia tampaknya telah merebut sesuatu. Sejak awal misi ini, Ye Xuan telah memperhatikan perang. Tiba-tiba, senjata ajaib macam apa yang habis, dan itu adalah orang lain yang mungkin diabaikan. Namun, Ye Xuan setara dengan menjadi pengamat dan menyaksikan ini terjadi. Oleh karena itu, senjata ajaib penghancur diri ini tiba-tiba muncul, yang menarik perhatian Ye Xuan. Bawa aku untuk melihat senjata ajaib hasil pemurnianmu, kata Ye Xuan kepada pria itu. Dapat dikatakan bahwa perang masih sengit, dan sebagai panglima tertinggi dari seluruh misteri, mustahil untuk melihatnya. Ye Xuan, tetapi ingin pergi dan melihat. Segera, Ye Xuan dibawa ke Gunung Dewa. Pria itu dengan bersemangat membawa senjata ajaib bundar ke Ye Xuan. Mari kita lihat, ini adalah senjata ajaib hasil pemurnian kita, tetapi sekarang kekuatannya tidak cukup, itu hanya sikap yang sebenarnya. Kita telah membahasnya sedikit, dan kekuatan untuk mempersiapkan diri untuk bergabung dengan hukum ada di dalam. Ayo, kekuatan sihir penghancur diri ini pasti dapat meningkat berkali-kali lipat. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan untuk bergabung? Tiba-tiba, otak Ye Xuan berkelebat, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu, dia segera bertanya. Bergabung dengan hukum. Kami siap menambahkan kekuatan hukum ke senjata ajaib, sehingga kekuatannya benar-benar menakjubkan. Bergabunglah dengan hukum. Ya, ini dia. Kekuatan hukum dapat dikatakan sebagai kekuatan para dewa yang paling misterius. Begitu memasuki alam para dewa, maka peningkatan kekuatan yang paling penting adalah sentimen hukum. Ada banyak senjata ajaib yang membawa kekuatan hukum, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang senjata ajaib yang dapat digunakan untuk meledakkan dirinya sendiri dengan kekuatan penggunaan. Setidaknya, Ye Xuan belum pernah mendengarnya. Kekosongan antara para dewa utama bukan karena perang para dewa kuno, tetapi juga penggunaan hukum serangan, yang telah membentuk kekosongan tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dipulihkan sekarang. Dan bukankah rahasia kuno piano ini hanya tepian kekosongan? Jadi, apakah semua ini akan saling terkait? Apa hubungan mereka? Hukum, ya, itu adalah kekuatan hukum. Kekuatan hukum itu kuat, dan setiap orang di wilayah itu hanya dapat meminjam, tetapi tidak dapat mengendalikan. Saat ini, ada aturan penggunaan seperti itu sebagai sarana serangan yang merusak diri sendiri. Kemudian, tidak ada ketegangan, akan ada konsekuensi teroris yang dapat dibayangkan. Seolah-olah dalam sekejap, kabut di depan Ye Xuan sepenuhnya terpecahkan. Rahasia kuno piano sama sekali tidak dihancurkan oleh musuh, tetapi mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Orang-orang inilah yang telah menemukan senjata ampuh yang kuat dan tidak dapat dipahami pada saat yang sama, dan mengandung kekuatan hukum. Bahkan jika itu hanya menambahkan sedikit aturan hukum, tetapi ledakan diri itu sendiri tidak dapat dikendalikan, siapa yang tahu, apakah itu akan menyebabkan reaksi berantai. Terlebih lagi, Ye Xuan melihat postur beberapa orang, dan itu tidak seperti seseorang yang hanya akan puas dengan hukum yang sedikit seperti itu. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk membuat senjata ajaib yang mengandung kekuatan hukum paling banyak. Ternyata rahasia kuno ini hancur di tangan orang-orang gila ini. Ye Xuan tiba-tiba mengubah penampilannya dan berteriak, mulai hari ini, jangan seorang pun mencoba menambahkan kekuatan hukum ke senjata ajaib, pelanggar, bunuh orang yang tidak bersalah. Kata-kata Ye Xuan membuat para ahli pemurnian tidak mungkin mengerti,
tetapi Yesuan tidak akan berharap mereka mengerti apa yang mereka maksud. Singkatnya, mereka hanya perlu melakukannya lebih sedikit. Yesuan langsung memanggil para penjaga dan menyita semua senjata pemurnian milik orang-orang ini. Pada saat yang sama, mereka juga ditahan secara terpisah. Mereka ingin mati, jangan tarik punggung Yesuan. Lain kali, dapat dikatakan bahwa untuk orang-orang ini, Yesuan bahkan peduli dengan medan perang. Hampir setiap beberapa hari, Yesuan akan mengirim orang, dan bahkan pergi menemui orang-orang itu secara langsung untuk memastikannya. Aturan apa yang dilanggar oleh senjata ajaib itu, ini hanyalah senjata ajaib yang tabu. Tanpa disadari, batas waktu 1 tahun akan tiba. Pada hari ini, musuh-musuh di depan tiba-tiba mundur, dan kemudian, tekanan yang kuat dan dahsyat akan jatuh pada rahasia kuno Qin. Namun, pada saat ini, Yesuan menemukan bahwa dia telah kembali ke ruang berwarna-warni. Yesuan tahu bahwa dia sedang menyelesaikan tugasnya. Hei, sistem meminta, selamat, kepada tuan rumah untuk menyelesaikan misi tersembunyi dari warisan kuno para leluhur. Hei, sistem meminta, rahasia kuno piano muncul kembali di dunia selama jutaan tahun. Hei, sistem meminta, itu ditekan oleh hukum, dan rahasia kuno piano secara otomatis digabungkan dengan ruang fagositosis inang. Hei, fusi berhasil, dan rahasia kuno piano secara otomatis ditambahkan ke inang untuk menelan ruang. Hei, ruang fagositosis inang digabungkan dengan rahasia kuno piano, dan aturan waktu disetel ulang. Hei, waktu ruang fagositosis inang berubah, dan sejak itu, proporsi waktu yang dihabiskan untuk ruang fagositosis telah dipersingkat, dan dunia luar telah menelan ruang selama 50 tahun. Proporsi waktu dalam 50.000 tahun telah berubah seketika menjadi 50 tahun. Rahasia kuno ini benar-benar kuat. Hei, ruang fagositosis secara otomatis dibedakan, ruang asli tidak berubah, dan rahasia kuno secara otomatis membentuk area terisolasi baru. Kedua ruang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi inang dapat secara sewenang-wenang memanipulasi salah satu dari dua ruang tersebut. Hei, ruang kuno piano memiliki rantai aturan yang lengkap, dan tuan rumah kemudian dapat memperoleh sumber daya di ruang kuno piano. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan, karena aturan hukum, tuan rumah tidak dapat secara langsung memperoleh sumber daya dari ruang yang melahap di ruang fagositik, tetapi secara otomatis diekstraksi oleh ruang fagositik. Jika tuan rumah ingin memperoleh lebih banyak sumber daya, piano dapat ditingkatkan. Lingkungan ruang kuno, ... Hadiah ini, tidak terlalu kaya, ternyata langsung memberikan ruang piano kepada Yesuan. Yesuan tercengang, dan kebahagiaan ini terlalu tiba-tiba. Orang yang cerdas ini dapat melihat bahwa ruang Qinggu lebih kuat daripada ruang melahap Yesuan sebelumnya. Karena di sini untuk menghasilkan sumber daya, ruang Qinggu adalah rahasia sebelumnya, apakah itu berarti bahwa Yesuan memiliki lingkungan rahasia sebagai titik cadangan sumber dayanya sendiri? Keren, sangat keren. Sederhananya, ruang melahap Yesuan sekarang telah dibagi menjadi dua bagian, setengahnya adalah ruang melahap sebelumnya, dan fungsinya tidak berubah. Setengah lainnya adalah ruang Qinggu. Meskipun Yesuan tidak memiliki cara untuk campur tangan dalam operasi ini, ia dapat menyediakan sumber daya untuk Yesuan tanpa batas. Selain itu, Yesuan dapat memperoleh beberapa sumber daya khusus dan dapat menambahkannya sendiri. Jenis sumber daya ini dapat diperoleh. Yesuan Shen memikirkan sebuah langkah, dan benar saja, ruang kuno Qin saat ini masih dalam operasi normal, tetapi itu kurang dari Qin Gu Dazun dan Yesuan yang sedikit menghormati ini. Namun, tepat sebelum Yesuan tidak melambat dari keterkejutannya, sistem mengirimkan kejutan baru. Oh, tuan rumah telah memperoleh hukum kuno dari para leluhur, dan mengaktifkan kemampuan khusus darah abadi. Setelah itu, tuan rumah dapat menambahkan tujuan tertentu ke 10.000. Setelah layanan diterima, tuan rumah dapat memanggil hukum kapan saja. Petik 2. Hei, pemanggilan tuan rumah tidak memerlukan konsumsi apapun, tetapi setiap metode memiliki waktu pendinginan yang berbeda tergantung pada kekuatannya. Hei, Qin Buddha menghormati hukum dan mendinginkan diri, 1000 tahun. 1000 tahun, Yesuan menarik napas dingin, dia langsung dikejutkan oleh waktu pendinginan milenium ini, waktu pendinginan yang begitu lama, lalu seberapa kuat piano kuno ini. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuatnya, Yesuan tidak akan cukup bodoh untuk menggunakannya sekarang.
Ini adalah kartu terbesar Ye Xuan. Tentu saja, jika ada kesempatan, Ye Xuan juga akan mengumpulkan hukum lainnya. Bagaimanapun, Ye Xuan memiliki 9.999 lokasi cadangan yang tersedia. 10.000 darah, ternyata ini adalah darah sejati dunia. Ye Xuan sangat senang, tentu saja, reruntuhan ini, Ye Xuan juga tidak perlu tinggal. Keluar dari reruntuhan rahasia kuno ini, Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, dan dengan cepat bergegas menuju Kunlun. Karena Ye Xuan tidak dapat menjamin bahwa orang misterius sebelumnya masih ada di sini. Jangan melihat ruang melahap Ye Xuan saat ini, yang menggabungkan ruang kuno piano. Darah para dewa juga mengaktifkan atribut khusus, tetapi ini semua adalah hal-hal yang perlu dikumpulkan untuk meningkatkan kekuatan. Di Ye Xuan saat ini, tidak mungkin menjadi satu-satunya lawan pria misterius itu. Namun, Ye Xuan tentu tidak tahu bahwa ketika dia memasuki rahasia kuno piano, pria misterius itu telah memutuskan bahwa dia harus mati, jadi dia sudah pergi. Kali ini, penyelidikan Lin Feng tidak berhasil, tetapi itu adalah warisan Qin Gu Dazun. Bagi Ye Xuan, itu adalah kejutan yang tak terduga. Masalah Lin Fengjing belum selesai, tetapi Ye Xuan sangat jelas. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia terus melacaknya, maka dia tidak diragukan lagi mencari jalan buntu. Oleh karena itu, Ye Xuan harus kembali ke Kunlun untuk sementara waktu untuk menemukan cara lain. Dalam hati Ye Xuan, cara terbaik adalah membiarkan wajahnya keluar. Bagaimanapun, Lin Fengjing juga merupakan tempat yang menghancurkan. Daripada Ye Xuan sendiri menyelidiki secara perlahan, lebih baik membiarkan orang-orang mengirimkan masa lalu. Selama orang yang licik itu datang, biarkan organisasi pemusnahan menjadi gila, dan tidak mungkin melakukannya dengan belenggu. Meskipun dikatakan bahwa ini mungkin membuat Ye Xuan untuk sementara kehilangan petunjuk organisasi, tetapi dibandingkan dengan kehidupan Lin Fengjing yang tak terhitung jumlahnya, Ye Xuan tidak akan peduli. Ye Xuan secara alami tidak pergi langsung untuk menemukan belenggu, tetapi siap untuk menemukannya. Dapat dikatakan bahwa setelah memasuki Kunlun, Ye Xuan belum menemukan seorang Yo. Kali ini ketika saya benar-benar ingin menemukan seorang Yo, saya benar-benar tidak tahu harus kemana. Untungnya, saya memiliki identitas khusus, cukup minta seseorang untuk bertanya, dan saya dapat mengetahui keberadaannya. Setelah penyelidikan, Ye Xuan tahu bahwa Yu Yu sekarang berada di rumah suara kuno. Gu Yinge adalah loteng di Kunlun yang relatif tidak populer. Bagaimanapun, temperamen diajarkan di sini. Bagi semua orang, lebih baik mempelajari ritme daripada berlatih. Namun, itu cukup seperti ritme. Sejak saat itu, Paviliun Yin kuno telah menjadi salah satu loteng paling populer di Kunlun. Hei, itu bukan Ye Xuan, bagaimana dia bisa datang? Ketika Ye Xuan berjalan ke rumah suara kuno, dia dengan cepat dikenali. Tentu saja, Ye Xuan tidak peduli dengan ide orang lain, tetapi berjalan langsung menuju kabinet utama. Pada saat ini, para tetua di rumah suara kuno sedang memberikan temperamen. Suara merdu piano itu sangat merdu, bahkan Ye Xuan tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut apakah ini ilusi. Ye Xuan tidak dapat dijelaskan, saya tidak menyangka bahwa temperamen ini benar-benar memiliki kegunaan seperti itu. Qiong Yu, Bai Lu, 12 pembunuhan yang telah kalian kembangkan, bagaimana dengan kultivasi? Kembali ke para tetua, sudah mulai. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan 2 latihan hari ini. Ye Xuan tidak berpikir bahwa dia memiliki pertunjukan yang bagus untuk pertama kalinya kepada Gu Yin. Saya melihat 2 gadis kulit putih masing-masing menawarkan senjata ajaib mereka sendiri, berpose di medan perang Gu Yin Ge, dan beberapa pertempuran akan dimulai. Pertunjukan lapangan militer tidak lebih dari ruang platform. Namun, itu juga diperkuat secara khusus dengan larangan. Dapat dikatakan bahwa latihan di dalam tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Kakak, tolong. Kakak, tolong. Ye Xuan berdiri di luar lapangan seni bela diri dan memperhatikan gerakan kedua gadis itu. Saya melihat 2 orang masing-masing membuat hukum sihir mereka sendiri. Karena penggunaan temperamen sebagai alat serangan, maka secara alami akan ada senjata ajaib khusus. Senjata-senjata ajaib ini, jika diletakkan di tangan orang-orang biasa, mungkin tidak berguna sama sekali, tetapi di tangan para pengacara ini, mereka pasti senjata pembunuh. Tangan guru adalah senjata ajaib seperti labu, tetapi saat ia menggunakan kekuatannya untuk meniup,
cahaya ajaib dipancarkan pada senjata ajaib di antara saat-saat itu, dan dengan cahaya ini, itu adalah suara musik. Guru, tetapi penggunaan senjata ajaib seperti Guqin, di antara permainan, juga menyenangkan. Tentu saja, jika Anda bingung dengan penampilan yang indah ini, maka Anda takut bahwa Anda akan mati tanpa tahu bagaimana cara mati. Ketika musik berdering, seluruh pertunjukan bidang seni bela diri, itu sudah membunuh, senjata para dewa yang diubah oleh suara, atau iblis dan iblis akan terus menyerbu. Ini adalah momen, seluruh pertunjukan medan perang, telah terperangkap dalam pertarungan besar. Mengambil dua orang sebagai pusat, temperamen kedua belah pihak saling bersilangan, dan itu sebenarnya sangat berbahaya. Yang terpenting adalah semua serangan mereka adalah serangan jarak jauh, di mana suara dapat dikomunikasikan, di mana mereka dapat menyerang. Selain itu, ini adalah serangan skala penuh tanpa serangan sudut mati. Pertarungan antara kedua orang itu ternyata merupakan hasil dari 1000 pasukan. Serangan temperamen yang bagus, rumah suara kuno yang bagus. Ye Xuan belum melihat penggunaan suara sebagai sarana serangan. Namun, seperti halnya kabinet suara kuno, Ye Xuan adalah pertama kalinya saya melihatnya. Pada saat ini, Ye Xuan tahu bahwa suara asli juga dapat digunakan sebagai kekuatan magis. Tentu saja, Ye Xuan datang ke sini terutama untuk mencari Yoyo, jadi setelah menyaksikan pertarungan antara dua orang, dia datang ke sisi Yoyo. Dapat dikatakan bahwa di Kunlun, kebanyakan orang yang mengenal Ye Xuan tahu bahwa dia dan sang putri saling mengenal. Oleh karena itu, tidak ada yang merasa aneh dengan pencarian Ye Xuan terhadap Yu. Oh, itu kamu, bagaimana kamu bisa memiliki waktu yang sibuk untuk menemukanku hari ini? Saya dapat melihat bahwa suasana hatinya sedang baik. Katakan, apa yang kamu cari? Ye Xuan melihat sekeliling, ada banyak orang di sini, dan energi organisasi hancur. Ye Xuan tidak tahu seberapa besar itu, jadi itu sama sekali bukan tempat untuk berbicara. Yang mulia sedang bebas sekarang, pergilah bersamaku ke suatu tempat, aku akan menemukan sesuatu untukmu. Ye Xuan berkata langsung kepada Yu Yu, keduanya bukan pertama kalinya berurusan, jadi mereka tidak begitu sopan. Di mana? Melihat Ye Xuan dengan tatapan bingung, tetapi tetap berdiri dan mengikuti Ye Xuan untuk keluar. Adegan ini, tentu saja, tidak dapat dihindari di mata banyak orang. Di antara mereka, ada beberapa mata yang penuh dengan niat membunuh. Status khusus Yu Yu, setelah Ye Xuan memasuki Kunlun, dia tidak mencarinya, tetapi dia mengambil inisiatif untuk mencari hari yang santai, tidak diragukan lagi untuk mencari masalah bagi dirinya sendiri. Baiklah, di sini, beberapa dari kalian, lihat-lihat. Ya, Yang Mulia, Yu Yu tidak menyadari temperamen Ye Xuan, tetapi saya juga tahu bahwa Ye Xuan baik-baik saja, tidak mungkin untuk mengambil inisiatif untuk menemukannya. Katakan, apa-apaan ini? Ye Xuan menatap Yo, dan melemparkan larangan kepada para dewa, yang dikatakan kepada Mi. Yang Mulia, kali ini, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Oh, mari kita bicarakan, apa itu? Saya harus tahu, bahwa Yang Mulia Putri telah melakukan tugas poin beberapa waktu lalu, dan tempat yang saya kunjungi adalah sebuah tempat kecil bernama Lin Fengjing. Namun, ada situasi di sana. Apa yang terjadi? Ye Xuan menceritakan semua hal yang dia ketahui dan alami, dan tentu saja, nama organisasi itu, Ye Xuan, tidak akan menyebutkannya, tetapi menggantinya dengan organisasi misterius. Setelah mendengarkannya, saya sedikit mengernyit, apakah masih ada hal seperti itu? Di wilayah Kunlun saya, meskipun hal-hal seperti pertempuran Zongmen tidak jarang terjadi, tetapi seperti yang Anda katakan, akan terlalu banyak untuk menghancurkan kekuatan misterius Zongmen. Dan, saya tidak berharap Kunlun menemukan kelainan, tetapi tidak peduli sama sekali. Yah, saya tahu, saya akan segera membiarkan orang menyelidiki dengan jelas. Anda seharusnya tidak pergi ke daerah perbatasan dengan santai di masa depan. Saya mendengar saudara perempuan saya mengatakan bahwa medan perang dewa-dewa mungkin dibuka lagi. Medan perang dewa-dewa, Ye Xuan terkejut. Dia tahu bahwa ketika medan perang dewa utama dibuka, dia tidak akan tahu berapa banyak orang kuat yang akan jatuh. Itu adalah medan perang dewa utama. Berkali-kali, bahkan ratusan ribu tahun tidak akan terbuka sekali. Ya, saudara perempuanku mengatakan itu tidak terlalu jelas, tetapi satu hal yang pasti. Paling lambat 10 tahun, medan perang dewa utama pasti akan dibuka kembali.
Dan, mungkin kali ini, domain Kunlun kita akan menghadapi 3 pihak. Clipping, tetapi tidak apa-apa, jika kamu tidak cukup memperbaikinya, kamu tidak akan merekrut masa lalumu. Ye Xuan mengerutkan kening, medan perang dewa utama tiba-tiba terbuka, dan masih membuka 3 medan perang pada saat yang sama. Ye Xuan berkata dalam hati tidak aneh, itu bohong. Bagaimanapun, sebelum itu, tetapi tidak ada peringatan. Tentu saja, Ye Xuan juga mengerti bahwa orang-orang seperti dia yang belum mencapai kerajaan-kerajaan, beritanya tidak begitu komprehensif. Benar, ini untukmu. Aku siap membiarkan Kun tidak memberikannya kepadamu. Aku tidak menyangka kau akan datang menemuiku hari ini. Sebelum aku pergi, aku tiba-tiba teringat sesuatu dan melemparkan stempel pada Ye Xuan. Apa ini? Ye Xuan bertanya dengan bingung. Oh, ini stempel undangan dari Istana Utama Dewa. Bulan depan, aku akan mengadakan pesta di Istana Utama Dewa. Ketika kau ingat untuk datang, ya, aku juga mengadakan lelang, tetapi ini adalah seluruh wilayah Kunlun. Di lelang besar, aku pasti punya banyak harta karun baru. Senyum itu menjawab dengan senyuman, tetapi juga pergi keluar. Mungkin jika itu hanya pertemuan sederhana, Ye Xuan tidak akan terlalu peduli, tetapi karena ada lelang besar, Ye Xuan tentu saja akan berpartisipasi. Ini adalah pelelangan yang diadakan atas nama seorang putri, dan harta karun di sana tentu saja sangat diperlukan. Selama Ye Xuan dapat memotret apa yang diinginkannya, maka kekuatannya akan sangat meningkat. Dan sekarang sumber daya biasa tidak dapat memenuhi kebutuhan Ye Xuan, jadi Ye Xuan dapat menukar hal-hal yang tidak diinginkan ini dengan apa yang dibutuhkannya. Tentu saja, sebelum ini, Ye Xuan masih harus mencari cara untuk mendapatkan sejumlah modal. Bagaimanapun, pelelangan berskala besar seperti itu, saya khawatir Ye Xuan sekarang memiliki benda ini, dan bahkan kualifikasi untuk masuk tidak cukup. Sayangnya, sumber daya ruang kuno di ruang yang melahap hanya dapat diproduksi secara otomatis, dan tidak diizinkan untuk dipanen oleh Ye Xuan. Jika tidak, ada banyak hal baik di dalamnya. Setelah pergi, Ye Xuan meninggalkan rumah suara kuno. Tetapi ketika saya sampai di tengah jalan, saya mendengar perintah sistem. Hei, perintah sistem, Tuan rumah harap perhatikan bahwa sumber daya pertama dari ruang fagositik dapat dipanen, silakan pilih metode panen. Baiklah, sistem, apa maksudmu, bagaimana cara memanen? Hei, sistem menyarankan bahwa mengingat kekhususan ruang fagositosis, sumber daya biasa dapat dipanen setiap 500 tahun, dan sumber daya khusus dapat dipanen dalam 5.000 tahun. Artinya, tuan rumah dapat memanen sumber daya biasa setiap 10 hari, setiap 100 hari. Anda dapat memanen sumber daya khusus. Hei, tuan rumah harus memperhatikan fakta bahwa rahasia kuno piano termasuk rahasia kuno. Oleh karena itu, sumber daya biasa dalam rahasia kuno piano setara dengan sumber daya khusus saat ini, dan sumber daya khusus setara dengan sumber daya langka. Petik 2. Hei, sistem meminta, menurut analisis sistem, disarankan agar tuan rumah menetapkan sebagian sumber daya yang dipanen menjadi berbagai hadiah dan mengembalikannya ke ruang fagositosis untuk mendapatkan nilai kepercayaan rahasia kuno. Berbaring di palung, Ye Xuan hampir lupa nilai keyakinan. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang kuat dalam rahasia kuno piano. Selain itu, 50 tahun di luar sana, ini adalah seberapa besar keyakinan bagi Ye Xuan. Ye Xuan memiliki perasaan bahwa dia ingin berkembang. Mempertahankan beberapa sumber daya untuk nilai keyakinan, hal ini pasti hanya untuk menghasilkan keuntungan atau tidak, jadi, Ye Xuan secara alami tidak akan ragu. Oke, sistem, sesuai dengan rencana Anda, meninggalkan beberapa sumber daya yang ditetapkan untuk memberi penghargaan. Ye Xuan membuat keputusan akhir, dan sistem kemudian mengekstraksi panen. Hei, selamat kepada tuan rumah, dan dapatkan 103 buah sumber daya biasa di ruang kuno piano. Hei, deteksi sumber daya khusus, es dan kesedihan, jiwa naga, dan sebagainya. Petik 2. Hei, terdeteksi bahwa itu dapat digunakan untuk mensintesis sumber daya khusus pedang jiwa naga, dan jiwa naga baik-baik saja. Hei, tuan rumah saat ini kekurangan sumber daya, dan tidak dapat secara langsung mensintesis pendekar pedang jiwa naga, dan sumber daya disimpan sementara. Serangkaian kiat membuat Ye Xuan sangat bersemangat. Kali ini, benar-benar perlu untuk berkembang. Saya dapat memanen sumber daya sekali dalam 50 hari. Meskipun panennya acak, itu pasti merupakan pendapatan yang sangat besar.
Haha, sistem, semua sumber daya umum yang tidak diperlukan semuanya terintegrasi, dan saya juga meningkatkan. Yesuan benar-benar dapat memandang rendah sumber daya biasa itu, dan bahkan tidak berminat untuk menukarnya di pelelangan. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki harta karun sumber daya nirkabel. Hei, sistem meminta, penyelesaiannya berhasil. Baiklah, kalau begitu, melahapnya. Hei, tuan rumah menerobos, dan 6 produk saat ini ada di dunia nyata. Hanya meningkat 1 level. Oke, sumber daya biasa benar-benar tidak membantu. Yesuan tidak keluar lagi, tetapi beristirahat di Kunlun sebentar dan siap untuk menghadiri pertemuan. Namun, saya tidak tahu sampai masa lalu Yesuan bahwa hari ini bukan hanya sekadar pertemuan sederhana, tetapi ulang tahun yang bahagia. Secara umum, di alam para dewa, sangat sedikit orang yang akan berulang tahun. Lagi pula, sudah terlambat untuk berlatih setiap hari, dan masih ada ulang tahun dalam suasana hati. Namun, bagi seorang putri seperti Yuyu, itu berbeda. Dia memiliki banyak sumber daya untuk diolah, jadi setiap 100 tahun, akan tetap ada ulang tahun. Mengenai berapa tahun ulang tahun itu, tidak ada yang peduli. Yesuan tidak mengetahui hal ini, jadi dia datang ke istana dewa utama dengan tangan kosong. Tempat di mana Anda tinggal disebut sebagai Istana Utama Dewa. Setidaknya di wilayah Kunlun, orang-orang menyebut Istana Utama Dewa, dan secara alami tahu di mana itu. Hari ini, itu adalah acara besar di wilayah Kunlun. Meskipun tidak ada orang yang datang dari generasi yang lebih tua, semua keluarga kuno, dan gerbang besar telah mengirim anak-anak elit mereka. Tampaknya sangat ramai. Ketika Yesuan dulu, Kun tidak menunggunya. Kun tidak berbicara, apa yang kamu lakukan di sini, mengapa tidak masuk? Lupakan saja, ada anak-anak dari keluarga besar. Aku adalah putra kecil dari keluarga Kunan. Kemana kamu mengirim nomor, tetap di luar. Jelas, bahkan orang-orang seperti Kun, yang ada di sini, tampaknya tidak nyaman ketika mereka tiba di sini. Apa yang kamu bicarakan? Mari kita datang karena hubungan antara keduanya, apa yang harus kamu lakukan dengan orang lain? Ayo pergi, mari kita masuk bersama. Kun tidak ragu untuk membicarakannya, atau berjalan bersama Yesuan. Bagi Kun, itu adalah kesempatan. Namun, mereka belum masuk, tetapi mereka dihentikan oleh 2 penjaga. Berdiri, kalian tidak diizinkan masuk. Yesuan menatap keduanya, dan kedua pria itu menyulam sebuah kata di dada. Jelas, itu bukan penjaga istana utama dewa. Terlebih lagi, Yesuan telah melihat ejekan beberapa orang di kejauhan. Haha, anak itu adalah Yesuan, aku benar-benar menganggap diriku sebagai hal pribadi. Aku menyelidikinya, anak ini bahkan bukan orang dari wilayah Kunlun kita, tetapi dari seorang anak kecil liar yang mengira dia mengenal yang mulia. Apakah itu benar-benar hal pribadi? Bukankah, dari saudara, atau langsung kepadamu, aku harus melihatnya, apa yang bisa dilakukan anak itu? Yesuan sedikit mengernyit, orang-orang itu Yesuan tidak tahu, tetapi jelas, ini sengaja ingin menemukan masalah mereka sendiri. Sistem, mendeteksi kekuatan kedua penjaga ini. Hei, sistem meminta, tentukan target produk level 9 di dunia nyata. Benarkah, meskipun ada gelar di depan, bagaimana dengan itu? Yesuan tidak ragu-ragu dan langsung menghancurkan masa lalu. Bagaimanapun, itu adalah istana utama dewa, jadi Yesuan tidak pandai membunuh orang. Namun, jika Anda mengajar 2 penjaga, dia masih bisa melakukannya. Boom, sebuah pukulan, hanya sebuah pukulan, Yesuan langsung mengenai kedua penjaga itu. Meskipun benar bahwa para penjaga ini tidak berani melakukannya, tetapi pada saat yang sama, itu juga telah membuktikan kekuatan Yesuan. Berani, di mana bocah sombong itu, berani membuat masalah di istana utama dewa. Ayo, biarkan aku meledakkannya. Tuan muda yang meninggalkan rumah melihat kekalahannya sendiri, dan secara sadar kehilangan mukanya, dan bahkan langsung berdiri, berteriak keras. Mulut Yesuan sedikit miring, sangat bagus. Orang ini belum terlambat, Yesuan akan mencarinya. Meskipun wilayah Kunlun cukup besar, sebenarnya itu adalah kekuatan yang sangat memenuhi syarat untuk memasuki istana utama dewa. Oleh karena itu, mereka masih saling kenal. Namun, Yesuan, yang tiba-tiba muncul saat ini, tidak tahu banyak. Oleh karena itu, meskipun dia jauh dari rumah,
tuan muda itu mencari masalah Ye Xuan, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Beberapa orang bahkan tidak tahu siapa Ye Xuan, jadi mereka bersikap menonton film. Masih ada beberapa orang yang tahu siapa Ye Xuan, tetapi dia juga bersikap menonton. Jadi pada saat ini, tidak ada seorang pun yang akan membantu Ye Xuan untuk berbicara, tetapi semacam berdiri di samping, memperhatikan Ye Xuan dengan buruk rupa. Atas perintah Tuan Muda, dua pengawal dewa datang. Kali ini, jelas, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Ye Xuan. Hanya saja tekanan pada mereka cukup untuk membuat Ye Xuan merasa takut. Ye Xuan sekarang memiliki cara untuk menghadapi orang-orang ini, dan bahkan dapat dikatakan dihancurkan. Itulah penggunaan hukum kuno orang dahulu kala. Dapat dikatakan bahwa ketika hukum keluar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, wajar saja bagi Ye Xuan untuk menggunakan hukum. Sekarang, bagaimanapun, orang-orang ini hanya ingin mempermalukan Ye Xuan dan tidak terancam oleh kematian apapun. Namun, tepat ketika Ye Xuan mempersiapkan lebih dari satu hal dan langsung bersiap untuk pergi, tiba-tiba, perasaan yang sangat berbahaya menyerbu ke dalam hati Ye Xuan, dan pada saat yang sama, alarm tajam sistem telah berbunyi. Hei, alarmnya mengkhawatirkan, tuan rumah itu mematikan. Hei, waspada, waspada, tuan rumah telah diserang hingga tewas. Sialan, hati Ye Xuan sangat tak tertandingi. Orang-orang ini, benar-benar ingin bunuh diri. Namun, Ye Xuan segera mengerti bahwa tuan muda yang jauh dari rumah ini jelas penuh percaya diri. Dia jelas tahu bahwa dia bukan domain Kunlun. Dia juga tidak memiliki ketergantungan. Dia adalah pelindung, mungkin penjaga perdamaian. Aku mengenalmu. Namun, justru karena Ye Xuan tahu Miming dan Mi, jadi Ye Xuan bahkan lebih terkutuk. Memang ada banyak orang di rumah dewa ini. Namun, alam para dewa bukanlah dunia yang lemah. Di sini, yang kuat adalah yang dihormati. Siapa Ye Xuan? Tidak ada yang bisa dipertimbangkan. Jika Ye Xuan terbunuh sekarang, maka orang ini paling-paling dimarahi. Bahkan omelan tidak akan diterima, karena dia adalah tuan muda yang kuat dan kuat, maka, tidak peduli apapun itu, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia sedang menghukumnya. Sialan, benar-benar sial. Ye Xuan tidak pernah membayangkan bahwa dia datang ke istana utama dewa ini dan akan menemui hal seperti itu. Bahkan Ye Xuan tidak sempat mendeteksi kekuatan penjaga itu, karena serangan orang itu sudah mengenainya. Aku melihat guntur emas di tangan orang itu terus-menerus berkedip, hanya dalam sekejap, itu akan melahap Ye Xuan sepenuhnya. Dengan kata lain, Ye Xuan sudah jatuh ke posisi kematian. Guntur menyambar dan semua orang melihat ke arah Ye Xuan. Tidak mungkin sama dengan Kun yang sebanding dengan Ye Xuan, bukan hanya mata orang itu, mereka juga tertembak. Mata semua orang melihat ke sisi ini, ada keraguan, tetapi lebih banyak penghinaan. Seiring berjalannya waktu, aku melihat bahwa Ye Xuan telah sepenuhnya dikelilingi oleh guntur, dan orang-orang itu sudah mulai merayakan terlebih dahulu. Haha, bocah yang tidak mandiri, hanya karena dia semut, dia ingin memainkan ide yang mulia, dan tidak melihat siapa dia. Hanya mengandalkannya, juga dengan yang mulia putri. Haha, itu, masih berani dari tuan muda. Aku akan menunggu untuk melihat wajah sang putri, dan memberinya sedikit wajah. Sebenarnya, aku tidak sabar untuk membunuhnya. Biarkan kami, jangan lihat tuan muda, dikatakan bahwa itu adalah keluarga kuno, bahkan jika itu adalah dewa Tuhan, itu akan memberikan wajah 3 poin, membunuh semut seperti itu semudah menghancurkan semut. Untuk menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan orang ini tidak mandiri, ini juga kematian putih. Setiap orang memiliki banyak argumen, tetapi tidak ada yang akan berdiri dan berbicara untuk Ye Xuan. Tombak semua orang menunjuk ke Ye Xuan, mengatakan bahwa Ye Xuan terkutuk. Tampaknya orang-orang ini telah memutuskan bahwa Ye Xuan akan mati. Memang, tidak salah bagi orang-orang ini untuk berpikir seperti itu. Karena, orang yang menembak adalah kerajaan dewa. Bahkan jika itu hanya raja yang lebih rendah. Namun, kerajaan Tuhan sudah melampaui keberadaan kerajaan. Jika orang yang mengerikan menembak seorang pria kecil di dunia nyata, bukankah itu menegangkan? Sulit untuk dilakukan, dan beberapa orang akan meragukan bahwa raja kerajaan yang sangat kuat tidak akan dapat mengambil keuntungan dari sekte nyata di distrik tersebut. Waktu telah berlalu dan banyak orang mengerutkan kening. Karena dalam istilah normal, raja dari raja-raja,
tembakan, bahkan dengan jari, sudah cukup untuk menghancurkan semut yang sebenarnya. Tetapi, sekarang waktu telah berlalu begitu lama, tetapi mengapa masih menemui jalan buntu? Pada saat ini, telinga Ye Xuan telah membunyikan perintah sistem. Hei, sistem memerintahkan bahwa tuan rumah mengalami ancaman fatal, dan sistem secara otomatis memilih rencana pertahanan. Hei, sistem memerintahkan bahwa satu-satunya cara untuk mendeteksi tuan rumah dapat menggunakan program, memanggil hukum kuno para leluhur. Hei, sistem memerintahkan, hukum memanggil dengan sukses. Boom, tekanan yang sangat besar dan tak berdosa meledak langsung di tengah guntur. Seluruh rumah dewa, tidak, seharusnya menjadi wilayah seluruh istana dewa, termasuk semua orang di lusinan tempat di sekitarnya, dan merasakan kekuatan super yang benar-benar tak tertahankan. Banyak orang jatuh ke tanah, apakah itu dewa atau dewa. Bahkan orang di depan Ye Xuan pun jatuh ke tanah di bawah tekanan ledakan tiba-tiba ini. Saat Lei Guang hancur, dan sesosok langsung keluar. Bukan Ye Xuan, siapa lagi? Pada saat ini, Ye Xuan tampak pucat, di belakangnya, penjaga bayangan ilusi di sisinya, adalah hukum Qin Gu Dazun. Gelombang volatilitas yang sangat besar pecah dari hukum. Bagus. Sangat bagus, kamu benar-benar ingin membunuhku. Nada bicara Ye Xuan penuh dengan niat membunuh, dan dia melambaikannya. Sebelum itu, dia masih menekan Ye Xuan. Sebelum itu, dia sudah cukup untuk membunuh Raja Dewa Ye Xuan, jadi dia langsung jatuh. Kemudian, langkah kaki Ye Xuan menuju Tuan Muda. Hei, Tuan Muda itu ketakutan dan menatap Ye Xuan dengan ngeri. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Haha, kamu benar-benar bertanya apa yang ingin aku lakukan. Kalau begitu aku akan memberitahumu, apa yang ingin kamu lakukan padaku, kalau begitu aku ingin melakukan sesuatu padamu sekarang. Tangan Ye Xuan telah terangkat, dan selama tangannya jatuh, maka orang ini akan mati. Kamu berani membunuhku, aku adalah Tuan Muda yang jauh dari rumah, aku adalah rumah yang jauh dari rumah. Bahkan jika Tuhan-Tuhan tidak berani meminta kita untuk meninggalkan rumah, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Penjaga, bunuh aku, bunuh dia. Aku tidak tahu apakah aku takut pada Tuan Muda, atau apa yang salah. Pada saat ini, ada teriakan konstan seperti badut, dan pada saat yang sama meminta dukungan dari penjaga. Sesaat kemudian, sekelompok penjaga dari rumah berdiri dan mencoba mendekati Tuan Muda. Namun, Ye Xuan melambaikannya. Beri aku kematian, kekuatan yang mengerikan dan kuat meletus seketika. Para penjaga itu, Ye Xuan bahkan tidak repot-repot melihat kekuatan mereka, dan mereka semua hancur ketika mereka melambaikan tangan. Tak terkalahkan, ini adalah tak terkalahkan yang sebenarnya. Di bawah berkah hukum kuno para leluhur, Ye Xuan telah melampaui semua orang di sini. Apa kultivasi Qin Gu Dazun, bahkan jika Ye Xuan tidak tahu sama sekali, tetapi seseorang dapat menghentikan waktu dari seluruh misteri, orang yang terampil yang dapat menggunakan hukum waktu benar-benar super kuat. Dan itu melampaui keberadaan super Tuhan. Lagi pula, sekarang Ye Xuan hanya memanggil hukumnya, tetapi dia belum memanggil dirinya sendiri, tetapi dia mampu melakukan serangan yang begitu kuat. Bukankah kekuatan Qin Gu Dazun tidak cukup? Tekanan surga menyebabkan seluruh istana utama dewa jatuh dalam kengerian. Di kejauhan, hatiku tiba-tiba terkejut. Bagaimana mungkin itu sebenarnya adalah dewa-dewa? Benarkah para dewa dari tempat lain telah datang ke wilayah Kunlunku? Dewa-dewa mengatakan bahwa itu seperti pengemis. Kekuatan super dengan medan yang hebat, secara umum, adalah keberadaan tingkat dewa. Dewa-dewa adalah semacam kehormatan, dan yang diwakilinya adalah kekuatan yang tak terbatas. Misalnya, pada saat ini, belenggu tidak sedikit mengernyit. Ketika sosok itu bergerak, apakah itu akan muncul di istana utama dewa? Apakah kamu, Ye Xuan, apa yang kamu lakukan? Meskipun dia menanyakan hal ini di mulutnya, tetapi keterkejutan di hatinya, hanya dia sendiri yang tahu bahwa ketika tuannya membawa Ye Xuan dan memintanya untuk menjaganya, dia sebenarnya cukup baik pada Ye Xuan. Meskipun Ye Xuan selalu memiliki beberapa tindakan pencegahan terhadap para tetua karena hubungan antara yang lama, ini tidak berarti bahwa Ye Xuan tidak tahu bahwa dia baik padanya. Pada saat ini, saya melihat Ye Hao, dan Ye Xuan sedikit mengernyit, lalu berkata kepada kecoa itu, "Ya Tuhan, kali ini, jangan khawatir, saya harus membunuh orang ini, tadi, dia sudah keluar untuk membunuhku."
Jika tidak, saya akan segera merespons, maka saya akan mati sekarang. Petik 2. Ini nyata, kerutan. Sekarang, ini bukan masalah kekuatan Ye Xuan. Bagi Ye Xuan adalah tuannya untuk mengurusnya, tetapi sekarang di wilayahnya sendiri, Ye Xuan hampir terbunuh, bagaimana dia bisa menerimanya? Kamu, berikan padaku apa yang baru saja terjadi, katakan dengan satu kata, jika ada setengah kebohongan, aku akan menghancurkanmu Jiu. Miming. Dapat dikatakan bahwa, bagaimanapun juga, Ye Xuan memanggil hukum Qin Gu Da Zun alih-alih dirinya sendiri, jadi sekarang, di hadapan Ye Xuan, masih tidak ada peluang untuk menang. Namun, jelas, dia siap untuk menegakkan keadilan untuknya. Ya, Tuhan. Pria yang disebutkan oleh almarhum, di bawah tekanan Ye Xuan dan Yan, wajah keduanya pucat, dan bahkan sangat mengecewakan untuk ditakuti. Namun, tidak ada yang akan menertawakannya. Bagaimanapun, orang yang sekarang takut kencing adalah salah satu dari dia. Pria itu tidak berani menyembunyikan setengah dan setengah, dan langsung mengatakan semua yang telah dilihatnya. Selama dia mengatakan yang sebenarnya, maka, secara alami, itu akan menilai kebenaran masalah tersebut. Ternyata memang demikian, orang yang baik untuk meninggalkan rumah, ini untuk memberontak. Singkatnya, saya takut tuan muda itu langsung meninggalkan rumah, dan seluruh keluarga sudah jatuh ke tanah dan terus meminta belas kasihan. Baiklah, Ye Xuan, kamu bisa melakukan ini, tetapi jangan polos. Selain itu, aku akan membiarkanmu meninggalkan rumah untuk menjelaskan kepadamu. Namun, kekuatanmu masih disimpan, bagaimanapun, hari ini adalah hari ulang tahun saudara perempuanku, bahkan jika itu jangan lihat wajahku, kamu selalu tidak kurus untukmu, tidakkah kamu ingin bersedih dan sedih? Kalimat miming ini bukanlah hal yang sama di telinga orang lain. Di mata mereka, dewa tertinggi, orang ini sebenarnya bersikap lunak kepada orang ini. Ya, memang lembut, di mata mereka, dia sebenarnya meminta Ye Xuan untuk tidak membesar-besarkan masalah. Dan Ye Xuan sendiri, sebenarnya, sedang menderita, amarahnya tak tertandingi, tetapi dia lebih menyadari kekuatannya sendiri. Dewa Qin Gu hanya dapat dipanggil selama 1000 tahun, sekarang, entah mengapa akan memberikan Ye Xuan kartu terbesar dipaksa keluar, dapat dikatakan bahwa Ye Xuan mengalami hal serupa setelahnya, dan tidak akan pernah bisa diampuni. Selain itu, Ye Xuan juga tahu bahwa kali ini, membunuh tuan muda ini, dia tersinggung, bukan hanya orang yang jauh dari rumah. Namun, orang ini, Ye Xuan masih ingin membunuh. Jangan membunuhnya, tunggu saja untuk dibunuh olehnya. Kemudian, Ye Xuan masih ragu-ragu. Baiklah, karena dewa tertinggi telah berkata demikian, aku secara alami patuh. Ye Xuan melambaikan tangannya, kekuatan besar dan tak tertandingi langsung mengelilingi tuan muda itu, dan kemudian perlahan mulai mengikis hidupnya. Ye Xuan adalah cara paling kejam untuk menyiksa orang ini sampai mati. Hei, perintah sistem, hukum Qin Gu Da Zun memanggil waktu untuk berakhir, sekarang dalam keadaan dingin, setelah 1000 tahun, dapat dipanggil. Dengan perintah sistem, kekuatan Ye Xuan tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap, Ye Xuan kembali ke dewa sejati aslinya. Namun, saat ini tidak ada yang memandang rendah dirinya, meskipun canggung, hati penuh dengan keraguan. Baiklah, lanjutkan saja, semua orang yang meninggalkan rumah, keluarlah dariku, aku tidak ingin melihat siapapun yang jauh dari rumah. Selain itu, yang terbaik adalah memberikan kompensasi secepat mungkin dari rumah. Jika Ye Xuan tidak puas, aku akan meninggalkanmu sendiri, aku tidak akan peduli. Ketika aku selesai berbicara, sosok itu menghilang. Ye Xuan, yang hanya meninggalkan senyuman, keluar dari rumah. Ringan, tetapi Ye Xuan memiliki kekuatan itu. Itu adalah keluarga tua yang baik untuk meninggalkan rumah. Namun, Ye Xuan juga tahu bahwa dia dan rumah ini dihitung sebagai perseteruan yang tak berujung. Mungkin meninggalkan rumah untuk waktu yang singkat tidak akan menggerakkan Ye Xuan, karena apakah itu untuk wajah Yan, atau untuk Ye Xuan, mereka tidak takut untuk mengacau. Tidak ada yang tahu merek apa yang masih dimiliki Ye Xuan, dan tidak ada yang tahu siapa Ye Xuan. Sebelumnya, mereka mendapat berita bahwa Ye Xuan tidak termasuk dalam domain Kunlun, tetapi datang dari tempat lain. Dikatakan bahwa itu masih merupakan tempat yang kecil dan terpencil. Namun, ketika Ye Xuan menunjukkan kekuatan yang begitu kuat dan memanggil hukum yang begitu mengerikan,
mereka harus menebak, dapatkah dikatakan bahwa Yesuan ini sebenarnya adalah seorang pangeran di bidang dewa utama lainnya. Karena hanya dengan cara ini, kita dapat menjelaskan mengapa Yesuan dapat memanggil hukum Qin Gu Dazun.